Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang limit dan kekontinuan. Sekarang kita akan lanjut ke turunan. Kita ke konsep turunan yang pertama. Turunan di satu titik. Kita berangkat dari konsep garis singgung. Kemiringan tali busur PQ adalah gradien MPQ itu adalah Fx dikurang Fc dibagi X dikurang C. Ya, bisa kita lihat ya, kemiringannya ini bisa kita artikan juga sebagai Pythagoras kan ya. Jika X-nya itu mendekati C, maka tali busur PQ akan berubah menjadi garis singgung di titik P dengan kemiringannya adalah limit Fx dikurang Fc dibagi X dikurang C dengan X-nya mendekati C. Gitu ya. Selanjutnya kita berangkat dari konsep kecepatan sesaat. Misal sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya setiap saat diberikan oleh S, yang S ini adalah merupakan fungsi dari T. Pada saat T sama dengan C, benda berada di Fc, dan saat T sama dengan C plus H, benda berada di Fc plus H. Kita tahu bahwa perubahan waktu dari C ke C plus H adalah H, sedangkan perubahan waktunya adalah Fc ke Fc plus H, posisinya ini ya. Sehingga kecepatan rata-rata dalam selang waktu C sampai C plus H adalah Fc plus H dikurang Fc per H. Ya. Kecepatan rata-ratanya seperti itu. Jika hanya mendekati 0, diperoleh kecepatan sesaat di X sama dengan C. V-nya itu adalah limit V rata-rata dengan hanya mendekati 0. Dengan V rata-ratanya tadi adalah ya, kita punya V-nya jadi limit Fc plus H dikurang Fc per H dengan hanya lebih dari V mendekati 0, mohon maaf. Misal X sama dengan C plus H, maka bentuk di atas dapat dituliskan ke dalam bentuk V-nya itu adalah limit Fx dikurang Fc dibagi X dikurang C. X-nya mendekati C ya. Dari dua bentuk di atas, kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat, terlihat bahwa dua masalah tersebut berada dalam satu tema, yaitu turunan. Kita ke definisi 4.1. Turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan c, ya, dinotasikan f aksen c, didefinisikan sebagai berikut. Ya, turunan pertama dari fungsi f di titik c, x sama dengan c itu adalah sama dengan limit fx dikurang fc dibagi x dikurang c. Untuk x-nya mendekati c, bila limitnya ada ya, limitnya harus ada itu nanti. Notasi lain bisa dengan dfc dx ya, kemudian y aksen c. Contoh, diketahui kita fx-nya adalah super x, tentukan f aksen 3. Ya, kita kerjakan dulu fx-nya ya. X-nya mendekati 3 ya, karena yang diminta adalah nilainya 3. Pertama kita punya fx dikurang f3 per x min 3 ya. Fx-nya kita punya seper x, f3 kita punya sepertiga. Kita kerjakan ya. Kita samakan penyebutnya yang atas dulu. Jadi 3 min x per 3x ya kan. 3x-nya kemudian turun ke bawah bisa. Jadi 3 min x per 3x kali x min 3 untuk x-nya mendekati 3. Kita bisa sederhanakan x min 3 di sini, kita coret, kita cancel. Jadi nanti akhirnya kita punya limit negatif 1 per 3x. Untuk x-nya mendekati 3. Ini kita masukkan, kita punya adalah negatif 1 per 9. Kemarin karena kita sudah mempelajari limit kiri, limit kanan, di sini juga ada namanya turunan sepihak, limit turunan kiri dan turunan kanan.
Turunan kiri dari fungsi f di titik c didefinisikan sebagai f aksen, ya, f aksen garis bawah negatif gitu ya. Itu namanya turunan kiri dari fungsi f di titik c, itu adalah limit fx dikurang fc per fx dikurang c untuk x-nya mendekati c dari kiri. Sedangkan kalau turun kanan mendekatinya dari arah kanan. Syaratnya apa? Syaratnya limitnya ada nanti. Kemudian fungsi f dikatakan mempunyai turunan atau diferensiabel atau f aksen c-nya ada jika turunan kirinya sama dengan turunan kanan dan nilai turunan kiri dan nilai turunan kanannya itu nanti sama. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka dia tidak mempunyai turunan c. Contoh, kita punya fungsi seperti ini ya, seperti ini. Kita punya fungsi fx-nya adalah x kuadrat dikurang x ditambah 3 untuk x-nya dikurang dari 1 plus 2 akar x untuk x-nya lebih dari sama dengan 1. Kita diminta untuk menyelidiki apakah fx diferensiabel di x sama dengan 1. Jika ya, tentukan f aksen 1. Yang pertama kita cari turunan kirinya. Kalau turunan kiri berarti kita pakai fungsi yang x kurang dari 1. Oke, kita masukkan nilainya di situ. Oke, saya kira nggak ada masalah kalau untuk cara seperti itu, mungkin sambil dicermati saja. Kita peroleh turunan kirinya adalah 1. Kemudian kalau turunan yang kanan kita pakai fungsi yang 1 plus 2 akar x. Itu nanti kita juga peroleh dia nilainya 1. Karena berdasarkan yang ini tadi ya, syarat dia mempunyai turunan di C, syarat yang di sini, maka dia diferensiabel di x sama dengan 1 dan f aksen 1 adalah 1. Gitu ya. Itu sambil dipahami barang beberapa detik ya, sambil membaca slide-nya. Kemudian kita next ke teorema ya. Mungkin ini cuma buat pemahaman aja. Hubungan antara turunan dengan kontinuitas. Jika f diferensiabel di C mendekati C, ya maka f-nya itu adalah kontinu di C. Kita akan menunjukkan bahwa limit fx untuk fx mendekati C itu adalah fc. Oke, diperhatikan bahwa fx itu adalah fc ditambah fx min fc per x min c dikali x min c. Maka kita limit kedua ruas ya, kita limitkan kedua ruas, kita peroleh bahwa kemudian langsung kita pisah saja semuanya, pemisahan limit ya, sifat-sifat limit. Jadinya kita punya limit fc ditambah limit fx min fc per x min c dikali limit x min c. Kita masukkan c nya semua, oke ya. Jadi kita peroleh nilainya adalah fc, jadi dia terbukti. Maka jika kita punya f-nya diferensiabel di C, maka dia f kontinu di C. Sebaliknya, dia tidak berlaku. Jika kita tahu bahwa f kontinu di C, belum tentu dia merupakan fungsi yang diferensiabel di C. Oke, di sini ada contohnya, yaitu harga mutlak, fungsi harga mutlak. Fungsi harga mutlak dia itu kontinu di x sama dengan 0. Akan tetapi apakah dia diferensiabel di x sama dengan 0? Kita cek. Pertama kita cek f0-nya dia sama dengan 0. Oke ya. Kita cari turunan dari, kita cari limit kanannya deh. Limit kanannya. Oke ya. Kita pakai fungsi limitnya. Limit kanan 0, limit kiri 0. Oke. Dia kontinu. Ini kan, ini untuk membuktikan dia kontinu.
kontinuitasnya terpenuhi. F0-nya 0, limit kanan limit kiri 0, kemudian limit fx-nya itu adalah 0. Next, kita selidiki apakah dia diferensiabel di x sama dengan 0. Turunan kirinya di situ kita peroleh negatif 1. Sedangkan turunan kanan kita peroleh dia adalah 1. Perbedaannya adalah fungsi ini. Kalau kita dekati dari kiri tentu dia nilainya akan negatif, fungsinya negatif. Kalau kita dekati dari kanan dia fungsinya positif. Ya, untuk harga mutlak ya. Kita peroleh untuk turunan kiri sama dengan negatif 1, turunan kanannya adalah 1. Berbeda kan nilainya, maka f tidak diferensiabel di 0. Jadi kalau kita punya fungsi kontinu, belum tentu dia diferensiabel di 0. Begitu, mungkin sambil dipahami dulu. Kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya. Tentukan konstanta A dan B agar fungsi fx berikut diferensiabel di x sama dengan 1. Kita ingat bahwa fungsi diferensiabel jika turunan kiri dan turunan kanannya sama ya. Dan f kontinu. Ya, syarat perlunya adalah kontinu di x sama dengan 1. Sedangkan syarat cukupnya itu adalah turunan kiri dan turunan kanannya sama di x sama dengan 1. Kita cek dia kontinu di x sama dengan 1 enggak. Pertama kita perlu mengecek nilai f1-nya. F1-nya itu adalah berapa? Kita cari f1, kita dekati dari kiri. Dan dekati dari kanan ya. Limit kiri limit kanan harus sama. Berarti nanti x kuadrat plus b akan sama dengan ax untuk nilainya nanti yang x-nya adalah 1. Jadi kita peroleh di sini limit ini sama dengan limit ini ya. Limit ini sama dengan limit ini. Jadi nanti akan sama dengan A1 plus B. Ya. Jadi nanti kita punya hubungan B itu adalah A dikurang 1. Kita dapat satu hubungan di situ. Oke. Selanjutnya kita cari ini sudah cukup membuktikan kontinuitasnya karena cukup ya, kontinu hanya satu ini. Sedangkan untuk yang diferensiabel kita cari turunan kirinya. Turunan kiri berarti kita pakai fungsi yang x kuadrat ditambah b. Kita tahu bahwa x kuadrat plus b dikurang f1-nya tadi a ya. Ya kan? F1 tadi a. F1 nilainya a. Oke ya. F1 nilainya a. F1 nilainya a, oke. Kalau dari kanan juga sama. Nanti fx-nya adalah ax. Nah, karena agar dia diferensiabel, kita punya yang di turunan kiri adalah 2, turunan kanannya adalah 2. Berarti apa? Berarti nanti harus sama, A harus 2. Karena A2 maka B-nya itu 1. Ya, karena kita punya hubungan tadi apa? B-nya adalah A dikurang 1. Ya. Itu. Karena B-nya adalah A dikurang 1, maka B-nya sama dengan 1. Kita punya A-nya 2 dan B-nya 1. Next, soal latihan mungkin nanti bisa dikerjakan sebagai latihan ya. Selanjutnya kita ke aturan pencarian turunan. Fungsi turunan pertama. Misalkan fx terdefinisi pada selang I, fungsi turunan pertama ditulis f aksen x didefinisikan sebagai
f aksen x itu adalah limit ft dikurang fx per t min x untuk t mendekati x untuk setiap x anggota selang i tadi. Atau jika kita punya hanya itu adalah t dikurang x, maka f aksen x itu adalah limit fx plus h dikurang fx per h yang hanya mendekati 0 untuk setiap x anggota interval i. Syaratnya apa? Bila limitnya ada. Sedangkan notasi-notasi lain bisa dilihat yaitu ya y aksen, dy dx, dfx dx, dxy, dx fx. Sedangkan bentuk dy dx ini biasa kita kenal sebagai notasi Leibniz. Oke. Dengan menggunakan definisi tersebut, dapat diturunkan aturan untuk mencari turunan sebagai berikut. Yang pertama, jika fx adalah konstanta, maka turunan dari fx adalah 0. Kemudian untuk turunan dari x pangkat r, itu adalah r dikali x pangkat r dikurang 1. Itu sama saja r-nya turun, ya, dikalikan, kemudian r-nya dikurang 1. Kemudian kalau dalam bentuk penjumlahan tinggal kita pisah aja di situ. Kemudian kalau bentuknya perkalian itu kita punya fx kali gx, turunannya adalah f aksen x kali gx ditambah fx kali g aksen x. Sedangkan untuk nomor 5 yaitu adalah turunan dari bentuk rasional, jadinya adalah f aksen x kali gx dikurang fx kali g aksen x dibagi g kuadrat x dengan gx-nya tidak sama dengan 0. Kita akan membuktikan aturan yang keempat aja ya. Untuk aturan yang lain silakan sebagai latihan nanti ya. Misalkan hx itu adalah fx gx, h aksen x itu adalah, kalau dalam bentuk ini seperti itu. Kalau kita jabarkan ya, kita ganti hx-nya jadi fx gx. Berarti hx plus h itu adalah fx plus h kali gx plus h. Jadi bisa dicermati langkah-langkah yang panjang itu. Kemudian nanti kita bisa memperoleh fx kali g aksen x ditambah g aksen kali f aksen x, gitu ya. Atau bisa kita urutkan ulang, kita reorder menjadi f aksen x kali gx ditambah fx dikali g aksen x. Kita masuk ke contoh ya. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fx itu adalah fx pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4. Jawabannya ya dengan turunan biasa ya, kita selesaikan. F aksen x itu adalah 3x kuadrat ditambah 6x ya. Kedua, kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari x pangkat 3 plus 1 dikali x kuadrat plus 2x plus 3. Kita tahu bahwa kalau perkalian tadi kita punya, kalau bentuknya fx kali gx, tadi kita punya caranya yaitu f aksen x kali gx ditambah fx kali g aksen x. F aksen x-nya adalah 3x kuadrat, sedangkan g aksen x-nya adalah 2x plus 2. Di situ tinggal kita kerjakan aja dengan sifat distributif, kemudian kita jadikan satu yang pangkatnya sama, x berpangkat sama. Jadi kita peroleh 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Sedangkan contoh nomor 3, kita diminta menentukan turunan pertama dari bentuk rasional ya. Ya, kita tahu bahwa tadi kalau yang pembilangnya adalah f aksen x kali gx dikurang fx kali g aksen x. Kita punya f aksen x adalah 1, g aksen x adalah 2. Kita jadinya mempunyai pembilangnya itu adalah
X pangkat 3, X pangkat 2 ditambah 1 dikurang 6X dikurang 2X kuadrat. Dan penyebutnya adalah X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Jadi kita peroleh X kuadrat negatif X kuadrat dikurang 6X ditambah 1 dibagi X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Berikut ada soal latihan, bisa dikerjakan ya sebagai bentuk latihan. Kita masuk ke turunan fungsi sinus dan kosinus, kita tahu bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X, sedangkan turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Dengan pembuktiannya seperti itu ya, kita punya fx sin X, kemudian f aksen X-nya adalah limit sin T dikurang sin X diper T min X, dan untuk T mendekati X. Kita pakai sifat apa yaitu ya, sifat trigonometri. Kita jadikan satu. Kita jadikan bentuk pengurangan menjadi bentuk perkalian. Ada di sifat di bab-bab sebelumnya ya kayaknya ya. Terus kemudian kita peroleh hasil akhirnya adalah cos X. Ya ini hanya sebatas pengetahuan aja ya. Oke. Kita next untuk yang cos X seperti ini ya, untuk fx-nya sama dengan cos X mungkin bisa dicermati saja. Dan ini hanya sebatas pemahaman, mungkin sekitar beberapa detik saya kasih waktu untuk mencermati yang cos X ini. Nah, ini untuk beberapa turunan dari fungsi trigonometri, ada tangen X, ada kotangen X, secant X, dan kosekant X. Bisa dilihat ya, turunan dari tangen X, secant kuadrat X. Kotangen X itu adalah negatif kosekant kuadrat X. Turunan dari secant X itu adalah tangen X. Ya. Tangen X kali secant X. Sedangkan turunan dari kosekant X itu adalah negatif kosekant X dikali kotangen X. Gitu ya. Oke, beberapa sifat yang sudah kita pelajari dan turunan trigonometri ya. Kita akan next ke chain rule atau aturan rantai. Andaikan Y itu adalah FU dengan U itu adalah fungsi Gx. Jika dy dan du dan du dx ada, maka kita peroleh dy dx itu adalah dy du dikali du dx. Contoh untuk yang penggunaan aturan rantai ini adalah fungsi di dalam fungsi ya. Tentukan dy dx dari y sama dengan sin x kuadrat plus 1. Di dalam sinnya itu adalah merupakan fungsi ya, x kuadrat plus 1. Misalkan u-nya itu adalah x kuadrat plus 1. Sehingga bentuk di atas menjadi y sama dengan sin u. Turunan dari sin u apa? Cos u. Sedangkan turunan dari u-nya sendiri itu adalah 2x. Jadi ya, kita peroleh dy du-nya apa tadi? Dy du adalah cos u. U-nya adalah x kuadrat plus 1 dikalikan du dx. Dengan du dx-nya itu adalah 2x. Jadi kita peroleh 2x dikali cos x kuadrat plus 1. Lanjut, jika kita punya aturannya 3 ya di situ ya. Fungsi dalam fungsi dalam fungsi gitu ya. Jika y sama dengan fu, u sama dengan gv, sedangkan v adalah hx, maka dy du, du dv, dv dx itu ada, maka dy dx itu adalah dy du, du dv, dv dx. Tentukan dy dx dari y sama dengan sin pangkat 4 x pangkat 3 plus 5. Kita misalkan yang paling dalam itu adalah v, dengan dv-nya adalah 3x kuadrat, kemudian u-nya itu adalah sin v, y-nya adalah u pangkat 4. Oke. Turunan u, du adalah cos v itu adalah cos x pangkat 3 plus 5. Sedangkan dy du adalah 4u pangkat 3. Dy du, oke. Jadi 4 sin pangkat 3 kali
4 sin pangkat 3 dari sin X pangkat 3 plus 5. Jadi tinggal kita kalikan aja ya di situ. Kita tahu bahwa dy dx sama dengan dy du, du dv, dv dx. Jadinya kita peroleh 12x kuadrat kali sin pangkat 3x pangkat 3 plus 5 kali cos x pangkat 3 plus 5. Begitu untuk chain rule atau aturan rantai ya di sini. Ini kita udah ada contoh yang sampai 3 bentuk 3 ya. Mungkin bisa dipahami dulu. Next kita ke contohnya. Tentukan f aksen x kuadrat jika turunan dari f x kuadrat adalah x kuadrat plus 1. Oke, kita turunkan dulu fx kuadratnya. Turunan dari fx kuadrat adalah turunannya adalah f aksen x kuadrat dikali dengan 2x ya. Jangan lupa diturunkan dengan 2x karena aturan rantai ya. 2x itu adalah turunannya x kuadrat. Jadi kita peroleh f aksen x kuadratnya itu adalah x plus 1 dibagi 2x. Berikut ada soal latihan, bisa dikerjakan juga ya nanti ya. Oke. Kita lanjut ke turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi hanya turunan biasa, tapi ada beberapa tingkat. Turunan pertama ya. Turunan pertama diperoleh dari menurunkan dari fungsi awal. Kalau turunan kedua kita menurunkan lagi dari turunan pertama, turunan ketiga itu kita turunkan lagi, dan turunan ke n itu adalah kita turunkan sebanyak n. Contoh kalau kita punya y-nya adalah 4x pangkat 3 ditambah sin x, kita diminta untuk mencari y double aksen. Kita cari y aksennya dulu. Y aksen adalah 2y plus x kuadrat ditambah cos x. Maka y double aksen kita turunkan lagi jadi 24x dikurang sin x. Berikut ada soal latihan, mungkin bisa dicoba nanti ya. Ada turunan kedua gitu ya. Turunan kedua yang B itu adalah f double aksen C, kemudian C itu ya ada turunan pertama dan turunan kedua. Kita diminta mencari nilai A, B, C. Selanjutnya kita masuk ke turunan fungsi implisit. Jika hubungan antara y dan x dapat dituliskan dalam bentuk y sama dengan fx, maka y disebut fungsi eksplisit dari x, yaitu antara berubah bebas dan tak bebasnya dituliskan dalam ruas yang berbeda. Namun, bila tidak demikian, maka y dikatakan y itu adalah fungsi implisit dari x. Sebagai contoh, yang pertama ya seperti itu ya, x pangkat 3 y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah y sama dengan 10. Yang kedua, sin xy ditambah x kuadrat ditambah sama dengan y kuadrat ditambah 1. Jelas bahwa itu bukan bentuk eksplisit ya, tapi itu adalah bentuk implisit. Nah, untuk menentukan turunan dari bentuk implisit digunakan aturan rantai dan anggap y itu adalah fungsi dari x. Kita coba nomor 1 ya. Tentukan turunan dari bentuk implisit berikutnya. Nomor 1. Kita turunkan dua ruas masing-masing. Kita turunkan terhadap x. Kita turunkan. Bisa kita lihat kalau dari ruas kiri dan ruas kanannya masing-masing kita turunkan terhadap x saja. Terhadap x ya. Kalau yang 10 diturunkan jadinya 0 nanti. Sedangkan nanti yang di ruas kiri itu kan bentuknya nanti akan menjadi, jadi y-nya nanti tidak dianggap sebagai konstanta ya, akan tetapi y-nya nanti tetap ada nanti ya. Oke, y-nya tetap ada. Sebagai contoh yang di sini ya, bisa kita lihat yang di sini.
turunan dari X pangkat 3Y kuadrat. Nah, turunan dari Y dulu aja. Turunan dari Y itu adalah Y aksen. Oke, sepakat ya nanti ya. Tetap Y aksen, sedangkan untuk yang ini, ya ini kita pakai atur perkalian, turunan perkalian ya. Jadinya 3X kuadrat kali Y kuadrat tetap, Y kuadratnya tetap ya. Nah, di sini X pangkat 3-nya tetap, nah, tapi Y kuadratnya ini kita turunkan, ya kan? Jadi 2Y aksen, gitu ya. Turunannya turunannya seperti itu, 2Y aksen. Nah, kemudian bisa kita satukan yang punya Y aksen, kemudian kita keluarkan Y aksennya. Kemudian nanti kita punya Y aksennya itu adalah negatif 2X dikurang 3X kuadrat Y kuadrat per 2X pangkat 3Y plus 1. Selanjutnya untuk contoh nomor 2, kita akan mencari turunan implisit dari sin XY plus X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus 1. Kita turunkan kedua ruas ya di sini. Untuk yang ruas kiri jelas ya, turunan dari sin XY plus X kuadrat itu adalah cos XY ya. Cos XY ditambah cos XY dikali Y plus XY aksen ditambah 2X ya, 2X. Sedangkan untuk yang ruas kanan itu adalah 2Y aksen plus 0. Oke. Nah, ini karena ini ya, kita keluarkan Y aksennya di sini. Kita jadikan satu yang punya Y aksen, kita keluarkan Y aksennya. Kemudian ini akan jadi Y aksen sama dengan negatif 2X dikurang Y cos XY dibagi X cos XY dikurang 2Y. Seperti itu, silakan sambil dicermati ya. Selanjutnya ada soal latihan, bisa dikerjakan ya, bisa dicoba sebagai bentuk latihan. Selanjutnya kita ke garis singgung dan garis normal. Persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan fx di titik x0, Y0 dengan kemiringan M adalah Y dikurang Y0 sama dengan M dikali X dikurang X0. Garis yang tegak lurus dengan garis singgung disebut dengan garis normal. Persamaan garis normal di titik X0, Y0 adalah Y min Y0 sama dengan negatif 1 per M ya, dikali X min X0. Bedanya tadi kalau garis singgung radiannya M, kalau garis singgung itu adalah negatif 1 per M. Contoh, kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat plus 6. Kita diminta menentukan garis singgung dan garis normal di 2,6. Kita cari turunannya dulu. Kita cari turunan. Y aksen itu kita peroleh 3X kuadrat dikurang 4X. Jadi kita peroleh Y aksen 2, X-nya 2, Y aksen 2 itu adalah 4. Sehingga persamaan di garis singgung di titik 2,6 adalah Y sama dengan 4X dikurang 2. Sedangkan untuk yang garis normal itu adalah Y sama dengan negatif 1/4X ditambah 13 per 2.
4-nya dari mana? Ya, 4-nya itu apa? 4-nya itu adalah gradiennya. Gradien adalah Y aksen X0 ya, Y aksen X0. Ingin memasukkan X0-nya tadi 2. Oke. Yang selanjutnya, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva X kuadrat Y kuadrat min XY dikurang 6 dengan absces titik abscesnya adalah X sama dengan 1. Jika disubstitusikan nilai X sama dengan 1 pada kurva, persamaan kurva ya, kita peroleh Y kuadrat min Y min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita punya Y sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh titik di mana akan ditentukan persamaan garis singgung dan garis normalnya adalah 1,3 dan 1, negatif 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Y aksen dengan menggunakan turunan fungsi implisit. Kita turunkan fungsi implisit secara implisit ya di kedua ruas ya. Kita peroleh hasilnya itu yang X kuadrat Y kuadrat jadi 2XY kuadrat ya. Kita turunkan X-nya saja. Kemudian yang pertama itu, yang kedua kita turunkan yang bagian Y kuadratnya. Y kuadrat kita turunkan jadi 2Y aksen ya. Terus yang kemudian XY-nya itu kita turunkan dulu jadi Y ditambah XY aksen. 6 kita turunkan jadi 0. Kemudian 0 kita turunkan jadi 0. Nah, dengan sedikit manipulasi aljabar kita peroleh Y aksen adalah Y dikurang 2XY kuadrat dibagi 2X kuadrat Y dikurang X. Nah, karena tadi titiknya di 1,3, kita peroleh Y aksennya itu adalah gradiennya itu adalah negatif 3. Tinggal kita masukkan di 1,3 ya. Kemudian persamaan garis singgungnya adalah tinggal kita masukkan nilainya 1,3 ya. Dengan M-nya negatif 3, jadi kita peroleh 3X plus Y sama dengan 6. Untuk persamaan garis normalnya tinggal kita ganti ininya saja, M-nya saja ya. Jadi kita peroleh X dikurang 3Y dikurang sama dengan negatif 8. Kemudian yang di titik 1, negatif 2 kita masukkan aja X-nya 1, Y-nya negatif 2. Kita peroleh gradiennya 2. Kemudian untuk persamaan garis singgung kita peroleh 2X dikurang Y sama dengan 4. Dan persamaan garis normal adalah X ditambah 2Y sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita ke diferensial dan hampiran. Ya, jika f aksen X ada, maka f aksen X itu adalah limit fx ditambah delta X dikurang fx dibagi delta X. Ya, untuk delta X sama dengan kecil, maka gradien PT dan gradien PT akan sama. Jika Y, kita berdefinisi, jika Y sama dengan fx diferensiabel di X, maka diferensial dari X dinyatakan dengan dx. Ya, dx adalah delta X. Kemudian diferensial dari Y kita nyatakan dengan dy, itu adalah dy-nya adalah f aksen X dx. Sedangkan hampiran, misalkan ya, bisa kita skip aja, jadi kita langsung jadi fx plus delta X itu nilainya mendekati fx ditambah dy, yang dimana dy-nya itu adalah f aksen X delta X. Contohnya kalau kita mencari akar pangkat 3 dari 28, kita pandang bahwa fx-nya itu adalah x pangkat sepertiga ya. Kemudian f aksen x-nya itu adalah sepertiga dikali x pangkat negatif 2 persennya. Kemudian kita masukkan f aksen 27, kita punya seper 27 dengan persamaan F28 itu bisa kita nyatakan sebagai F27 ditambah F aksen 27 dikali 28 dikurang 27 ya. Delta
X nya tadi 28 dikurang 27, karena 28 adalah X plus delta X, maka delta X nya 1, jadi nanti hasilnya adalah 3 kali 1/27. Itu untuk akar pangkat 3 dari 28. Silahkan dicoba dengan kalkulator, mungkin barangkali berapa nilainya gitu ya. Nah, kemudian ada soal latihan, mungkin bisa dicoba. Sekian untuk materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.